Societat Concordia yang dibangun pada tahun 1895 mulanya adalah tempat untuk bersosialisasi, sambil bertemu dengan teman-teman atau sekadar duduk-duduk sambil minum teh. Awalnya bangunan ini hanya berbentuk seperti warung biasa, mengikuti tujuan awalnya, yaitu menjadi tempat istirahat dan bersantai kala itu. Tempat ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang Eropa dari berbagai kalangan, mulai dari pemilik perkebunan, pegawai pemerintahan, sampai pekerja bangunan. Pada tahun 1920, Societat Concordia berpindah ke persimpangan Jalan Braga. Pembangunan Societat Concordia yang baru lebih mengedepankan fungsional dan struktur dari bangunan tersebut. Societat Concordia berubah menjadi gedung pertemuan yang pada saat itu dianggap mewah, lengkap, eksklusif, dan modern. Pilar-pilar yang berdiri kokoh di pinggir ujung Jalan Braga, ditambah lagi dengan erat dan kompaknya hubungan antar anggota, membuat Societat ini menjadi salah satu sosietas terbaik di Hindia Belanda pada waktu itu. Gedung Societat Concordia dan Skovboek Concordia pada masa pemerintahan Jepang berganti nama menjadi Dai Toa Kaikan. Gedung ini menjadi salah satu sasaran perubahan nama dan fungsi gedungnya. Perubahan nama dari Societat Concordia menjadi Dai Toa Kaikan adalah salah satu upaya Jepang untuk menghilangkan pengaruh Belanda. Pada tahun 1955, gedung ini dipakai untuk konferensi Asia Afrika, sebuah konferensi yang diadakan antar negara-negara di Asia dan Afrika yang kebanyakan negara-negara ini sudah memperoleh kemerdekaan. Pada saat konferensi Asia Afrika, gedung ini dipugar sebagian untuk mendukung acara, dan gedung ini dirubah namanya dari Concordia menjadi Gedung Merdeka, dan jalan yang berada tepat di depan Gedung Merdeka berubah nama dari Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Di sisi barat gedung Societat Concordia dibangunlah gedung bernama Skovboek Concordia. Gedung ini sering digunakan sebagai gedung pertunjukan, karena gedung Societat tidak terlalu mumpuni untuk menampung seluruh kegiatan. Perbedaan Societat dengan Skovboek adalah Skovboek lebih terbuka pada setiap kalangan. Pementasan teater di Skovboek bisa dinikmati tanpa adanya batasan golongan tertentu. Gedung ini juga merupakan Skovboek terbesar di Hindia Belanda yang bisa berisikan 1.200 orang di dalamnya. Skovboek juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas-komunitas seni yang ada di Bandung. Komunitas seni yang sering memakai gedung ini diantaranya adalah komunitas seni, perkumpulan musik, perkumpulan tuna, kelompok paduan suara, dan juga masih banyak perkumpulan lainnya. Skovboek menjadi tempat di mana sastra klasik dipertunjukkan dalam suatu pertunjukan tuna. Pada tahun 1921, Skovboek menghadirkan kelompok tuna profesional yang didatangkan langsung dari Belanda. Puncaknya, pada tahun 1929, Skovboek mengundang Anna Pavlova, seorang balerina dari Rusia yang mempertunjukkan seni tari balet di gedung ini. Toko de Vries. Bangunan Toko de Vries dibangun pada akhir abad 19 yang berdiri di ujung Jalan Braga. Gedung yang sebelumnya dipakai oleh Societat Concordia ini selanjutnya dibeli oleh Claes de Vries dan menjadi toko yang terbesar dan terlengkap sampai awal abad 20. Toko de Vries sendiri menjual banyak sekali barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti peralatan dapur, makanan, dan minuman. Mereka yang menjadi pelanggan setia ini biasanya berasal dari para pemilik perkebunan untuk membeli keperluan mereka. Bahkan, De Vries menjadi satu-satunya toko yang menjual obat-obatan di Braga pada saat itu. Dan pembeli satu-satunya adalah Dr. Schanzacker yang juga menjadi satu-satunya dokter di Kota Bandung pada tahun 1909. Memasuki abad 20, toko De Vries sendiri tidak lagi menjadi pilihan utama untuk berbelanja. Karena seiring berkembangnya dan ketambahan penduduk juga, semakin banyak pula toko-toko yang muncul dan menjadi pesaing untuk toko De Vries.
Marche. Pada tahun 1915, Amakinga membangun toko ini di sebelah bioskop Majestic. Toko ini menjadi tren fashion masyarakat Eropa yang ada di Bandung pada waktu itu dan paling terdepan untuk fashion khas Paris. Semua produk keluaran terbaru akan langsung dipajang di toko ini. Au Bon Marché memotong harga yang tinggi dan hanya sanggup dibeli oleh beberapa kalangan saja. Hal itulah yang membuat toko ini menjadi salah satu toko yang eksklusif. Pada tahun 1930-an, toko ini pernah dipakai penjahat pakaian bernama F.T.H. Haxcart untuk menjadi tempat usaha. Selama masa pemerintahan Belanda, masih juga digunakan para penjahit pakaian dan menjadi toko mode yang bernama Aug Hagelstens Kleding Magazine. Pada tahun 1945 sampai 1946, menjelang perang melawan sekutu, bangunan ini dipakai untuk tempat penyimpanan arsip laporan ilmiah geologi, khususnya sumber mineral dari Museum Geologi, agar tidak diketahui dan dirampas oleh tentara Belanda dan tentara sekutu. Pada tahun 1950, ruang pajang tambahan di gedung ini dipakai sebagai kantor surat kabar Het Algemeen Indisch Dagblad, The Pranger Blad, atau yang biasa dikenal dengan Pranger Blad. Toko Onderling Belang merupakan cabang dari toko utama yang ada di Amsterdam. Toko cabangnya dibangun di kota Surabaya dan kemudian dibangun juga di kota Bandung pada tahun 1910. Tak lama setelah Onderling Belang dibuka, dalam sekejap toko ini menjadi pesaing toko mode Au Bon Marché. Harga yang lebih rendah dan terjangkau membuat toko ini tidak kesulitan untuk mendapatkan konsumen. Harga murah tidak menjadikan toko ini murahan. Desain etalase yang dimiliki oleh Onderling Belang ini juga sangatlah eksklusif bergaya mode Amsterdam, tidak kalah dengan toko ternama seperti Au Bon Marché. Toko Au Bon Marché dan toko Onderling Belang ini merupakan pionir dari mode yang ada di Bandung, menjadikan Bandung sebagai kota mode pada waktu itu untuk para masyarakat Eropa. Karena walaupun berada di Hindia Belanda, tapi masyarakat Eropa tak pernah ketinggalan dalam hal mode dari luar negeri. Pada tahun 1960, toko ini menjadi toko Sarinah yang menjual berbagai macam kerajinan tangan etnik Nusantara. Selain itu, juga toko ini menjual banyak kebutuhan sehari-hari yang cukup lengkap. Di depan toko terdapat sebuah ornamen bertuliskan Sarinah yang mana bentuk tulisan dari ornamen itu adalah tulisan tangan Soekarno. Selang beberapa tahun berikutnya, toko ini juga tutup dan menjadi bangunan kosong. Toko ini pada selanjutnya dibiarkan kosong dan rubuh dengan sendirinya sebelum dibangun menjadi hotel dengan tetap mempertahankan bagian paling depan toko Sarinah untuk mempertahankan toko Sarinah di masa lampau. Bank Denis. Bank Denis dibangun pada tahun 1915. Pada tahun 1935 sampai 1936, gedung ini diperbesar untuk menampung lebih banyak kebutuhan dari Denis itu sendiri. Denis adalah bank simpanan dan hipotek pertama yang dibangun di Hindia Belanda. Selain juga memberikan jasa perbankan dan juga bergerak di bidang asuransi yang diberi nama Denis Assurance. Dalam bidang perbankan, Denis dipandang cukup mampu dan dipercaya dalam dunia peruangan. Kemampuan Denis dapat dilihat dari banyaknya nasabah yang mempercayakan uangnya untuk disimpan di bank ini. Dan juga laba yang didapatkan Denis pada tahun itu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perobekan bagian biru bendera Belanda yang ada di atas menara gedung Denis.
Pada bulan November tahun 1945, ada seorang Belanda yang memasang bendera Belanda di atas menara gedung Danish. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat marah dan mengundang pemuda Bandung datang di depan gedung Danish ini dan berteriak meminta untuk pemilik gedung menurunkan bendera Belanda itu. Perobekan dilakukan oleh Ekarmas dan Mulyono yang menghunuskan bayonet mereka dan mencabik bagian warna biru dari bagian bendera Belanda.